Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pelaksanaan komel kita, komunitas belajar ya, yang pada hari ini akan nanti disampaikan oleh Pak Ansar. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini. Salawat dan salam kita tentukan kepada junjungan kita lebih besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, pada hari ini kita akan melanjutkan atau melaksanakan program kita, komel kita, di mana salah satu program kegiatan kita adalah berbagi praktik baik ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ansar. Dan nanti juga saya akan berbagi praktik baik juga. Jadi nanti hari ini kita dua, mudah-mudahan cukup waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja karena udah jam berapa ini. Tadi rencananya itu nggak mau maju karena sudah sering dibahas ya, cuma mengulang aja. Sudah ngomong sama Pak Har, ini sebenarnya bukan materi, sharing aja, sharing. Mungkin teman-teman ada yang lebih baik atau nanti kita saling saling tukar pengalaman gitu. Ini kok hilang lagi nih. Ini aku. Ya, jadi rencana atau perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ini ternyata kemarin ketika kita pelatihan di sini, siapa yang terakhir kemarin, Bapak siapa namanya? Pak Thomas. Enggak, yang undang in-house training. Namanya lupa, udah catat. Ini pelajarannya menarik sekali. Ya, siapa namanya yang kemarin ikut in-house training ya? Pak Rahmat ya? Pak Rahmat itu ternyata ada berapa proses itu, ada 3 strategi. Ini saya catat, ini saya screenshot aja kayak gitu. Apa namanya? Ini kira-kira maksudnya apa? Ini masih nanti kita sharing aja ya. Ini yang saya garis besari kemarin dari Pak Rahmat ya. Sebenarnya saya mau moto yang itu generasi strawberry itu dengan generasi yang all itu kira-kira dibandingkan nanti luar biasa ini jadinya ya. Luar biasa kita mencari solusi yang terbaik generasi sekarang dengan dulu. Itu kira-kira di tengahnya ini kita mau diapain gitu. Cuman nggak sempat difoto, sudah lewat. Mungkin ada teman-teman yang punya materinya Pak Rahman nanti bagus, yang ada generasi strawberry. Ciri-ciri generasi Z sama strawberry kemarin kayaknya. Cuman saya nggak sempat foto Bu Dewi. Itu bagus banget ternyata. Anak-anak sekarang aja kalau gurunya marah dia bukannya takut ya. Kalau gurunya marah dia masih melihat gini. Diamnya itu sambil melotot gitu ya. Ini ternyata generasi sekarang seperti itu. Kalau zaman dulu jangankan gurunya marah, megang ini aja gini sudah mungkin iya mau kencing di celana kan ya. Kalau zaman dulu itu, tapi nggak sempat saya catat, cuman ada beberapa yang saya ingat ya generasi sekarang. Ini kita masuk ke 3 strategi dari awal dulu, dari awal. Saya nggak buat ini, cuma 3 ini saya catat. Ya, 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 1 konten, proses sama produk. Ini semuanya mungkin di kelas sudah dipraktekkan ya, konten, proses sama produk.
ternyata zaman dahulu saja ketika kita diajar oleh bapak ibu guru di kelas waktu kecil itu sebenarnya sudah banyak yang prosesnya sama, cuma namanya mungkin belum seperti sekarang ya, namanya belum seperti sekarang, diferensiasi mungkin belum seperti itu. Tapi mungkin bapak ibu nanti kalau ada yang mau ngasih bagaimana yang efektif ya, mungkin ada yang mempraktekkan berhasil atau mungkin bagus, nanti bisa sharing kepada teman-teman, boleh ngasih informasinya. Terus yang berikutnya, yang terakhir tadi ada cuma tiga saya buatnya, cuma 3 slide. Nah ini yang harus kita garis bawahi itu, ternyata proses betul sudah ini nih untuk siswa. Ini nanti siswa mengikutinya dengan bagaimana ini. Ternyata kita melihat siswanya dulu itu yang pertama harus ini apa nih, ini saya bukan buat sendiri, ini saya nyontek dari Pak Rahmat. Nyontek kita fotoin aja nih. Ini bahasa Inggris apa ini? Iya. Ini kita lihat anaknya itu kira-kira sudah kesiapannya, apakah mental, apa belajarnya sudah siap, atau mungkin dari rumah masih ini ya, mungkin di rumah nangis sebagainya kan belum siap. Jadi bagaimana kita memulai yang pertama supaya anak siap dulu ya, mungkin fokus, atau mungkin pertama masuk disuruh ajak main-main dulu, atau mungkin diajak muter-muter main dengan temannya, muter-muter sampai mungkin agak hilang rasa-rasa dari rumah yang mungkin emosinya, atau dari rumah yang mungkin terpendam atau diomeli mamanya ya. Ini kesiapannya dulu harus kita tahu. Terus yang kedua, nah ini bahasa Inggrisnya nggak bisa baca ini. Yang kedua ini bahasanya bagaimana? Takut baca salah ini, mulut Jawa ini. In apa nih? Di Zoom tuh. Iya. Itu silangnya di X-nya di itu bahasanya. Iya, minat kali ya itu ya. Mungkin minatnya anak ini kira-kira belajarnya sampai mana kemampuannya, minat apa bahasanya tadi? Apa Bu Lora bacanya? Interest ya. Nanti saya baca interest. Salah ya. Ya itu. Ya itu saya nyontek dari Pak Rahmat Pendra ketika itu. Terus yang terakhir itu learning profile, itu kira-kira salah kali bahasa tadi. Learning profile ya. Ini ternyata apa sih maksudnya? Ini ternyata latar belakang anak. Kita lihat dulu anak itu kondisinya di rumah, keluarga sebagainya. Ternyata kita harus lihat dulu. Kita kan sering masuk kelas, apalagi saya nih, waduh susah dibilangin, marah-marah. Ternyata anak susah dibilangin itu mungkin dari rumah dia pengen meluapkan emosinya, mungkin dari rumah, dari suasana hatinya lagi nggak enak, kita bilangin muter aja, ada ganggu temannya, cuek kanan cuek kiri. Ternyata di dalam pembelajaran ini kita harus tahu dulu nih, mungkin di rumahnya bagaimana keadaan keluarganya. Tadi saya sempat cari di Google, itu banyak banget. Ternyata dalam profil ini bukan hanya latar belakang pendidikan orang tua, latar belakang keadaan keluarganya bagaimana, terus di rumah bergaulannya dengan siapa, terus pendidikan orang tua, ternyata banyak banget. Tadi di sempat saya screenshot, itu banyak banget. Di mana tadi ya? Di SS. Ini kira-kira ini nggak bisa connect kayaknya nih. Nggak apa kalau suruh ngapalin satu-satu. Ini kira-kira ini sini. WA-nya nggak bisa connect, nggak bisa dibuka.
Rumah jaga. Aulanya kali ini. Gak bisa ular rumah jaga. Rumah jaga nggak ada ininya, nggak ada paspornya. Sendiri aja. Nah ini bapaknya apa ini Bu Irma? 98 92 9892 73 73 19. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kan? Ini saya mau menampil salah Bu Irma 98 92 73 19 terpasang ya Pak 19 ya Oke. pasangin mana nggak nyambung. nyambung ya Wi itu kan iya Nyambungin ke akhirat. Nggak nyambung nih. Ini mau muter video nggak bisa ntar. ya video basah sih becek Itu nggak berdiferensiasi ini ya. tuh kan Ini. dua-duanya tuh Sama apa namanya? Nopi aja bisa kan Wi tuh Nopi aja bisa boleh jelasin Kayaknya banyak dipakai. Jadi ada screen. Jangan pakai caps lock. Ya, Saya gedung pojok. ya itu saya mau muter video ini nggak bisa nyambung pengen ke situ. gedung dua Mana Pak? Ini suara video. Oh, pakai speaker, Pak. Oh pakai speaker. Ya, gitu, Pak. Ada Miss. Ini video juga bukan video saya cari di PMM. Video cari di PMM apa namanya? Kira-kira apa minatnya anak belajar apa atau dikasih kata pemantik supaya nanti kira-kira anak muncul apa pengen tahunya seperti apa. Cuma nggak bisa diputar kayaknya ini. Video ngopi dari Mbah Google dari BMM bukan video saya. Nanti kalau ada yang mau ngasih video pembelajaran yang efektif silahkan ditampilkan. Ini nggak bisa connect ini jangan-jangan. Ini aja deh saya baca di WA. Yang termasuk dalam profil pembelajaran mencakup learning profile ya. Ini saya cari di Google tadi ya. Latar belakang keluarga, budaya, terus di rumahnya seperti apa, komunitas mungkin komunitas ini maksudnya pergaulan kali ini ya. Terus yang kedua kekuatan akademik, pengetahuan, keterampilan ini kemampuan anak ini. Terus berikutnya gaya belajar dan motivasi dia sekolah atau belajar itu gaya motivasinya apa? Mungkin orang tua mungkin juga kurang motivasi atau mungkin di rumah kalau ngajari domel-domel ini juga pengaruh besar ternyata ya. Terus tujuan dan impian anak gak punya tujuan ya, gak punya tujuan hidup. Tujuannya bermain kali belajar ke sekolah. Terus kebutuhan akademik, sosial dan emosional ini banyak banget nih. Terus tantangan dan apa yang mereka hadapi kesulitan di sekolah. Lingkungan terbaik untuk belajar, lingkungan terbaik. Berarti lingkungan terbaik juga pengaruh nanti untuk pembelajaran diferensiasi. Ini saya cari di Google aja, saya juga gak bisa seperti ini. Kalau Google cari ketemu, belum bisa Bu Dewi. Saya mau menampilkan video kira-kira nanti ya udah bisa di WA tadi. Ya. Ini itu tuh ada video tuh. Sini ini 9. Kita munculkan ini dulu anak pengen tahunya dulu ini contoh ya, contoh mungkin Bapak Ibu mungkin punya video yang bagus anak ini kira-kira anak kelas 4 ini kalau nggak kelas 5 kayaknya di BMM nggak bisa ya ini video di BMM
materi baru yang akan kita pelajari di semester ini. Di semester ini kita akan mempelajari tentang daur air. Kalian tahu kan pentingnya air bagi kehidupan kita? Untuk mandi, Bu. Untuk minum kita, Bu. Oh iya, bisa untuk minum hewan ternak juga. Untuk mencuci baju, motor, atau lainnya, Bu. Wah, ternyata murid-murid ibu sudah paham ya pentingnya air bagi kehidupan kita ya. Pada saat proyek kali ini, kira-kira ingin membuat apa? Bisa nggak, Bu? Membuat alat penjernih air supaya bersih airnya buat minum, Bu. Karena air di rumahku agak keruh akhir-akhir ini. Setuju, Bu. Di rumahku juga. Wah, tentu bisa ya. Nanti kita akan cari bersama bagaimana cara membuat alat penjernih air. Ya, semua murid terlibat ya di dalam pembuatannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang bagaimana melibatkan murid dalam pembelajaran di kelas. Sehingga murid lebih dihargai serta menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman kesehariannya sehingga lebih termotivasi dalam belajar. Seperti yang telah kita pelajari dalam topik disiplin positif, untuk mengembangkan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, maka perlu praktik komunikasi yang positif. Oleh sebab itu, meskipun pada praktiknya kita menghadapi kebutuhan dan perilaku murid yang beragam, kita masih dapat membuka ruang komunikasi positif melalui manajemen kelas yang melibatkan murid dalam proses pembelajarannya. Seperti Bu Erna, kita banyak menemukan murid yang penasaran dan selalu bertanya. Ketertarikan murid merupakan peluang bagi kita untuk mengajak mereka terlibat dalam proses pembelajaran. Mengapa mereka harus terlibat? Pertama-tama, perlu kita sadari bahwa guru hanya sebagai fasilitator di kelas. Jika kita ingin membuat pembelajaran berpusat pada murid, maka libatkanlah mereka dalam prosesnya. Sehingga pembelajaran pun menjadi bermakna. Bu Erna di atas telah menyebutkan bahwa murid dilibatkan dalam proyek akhir pembuatan alat penjernih air. Selain itu, bagaimana cara lain untuk melibatkan murid? Adapun beberapa contoh bentuk pelibatan murid yang dapat dilakukan adalah: 1. Pada Oke, ini semuanya insya Allah sudah nonton semua. Ini di PMM ya. Jadi berpusat pada murid. Yang pertama tadi sudah ada 3 ya, 3 3 strateginya. Jadi kalau konten pasti kontennya dulu, terus harus proses produk. Terus yang pertama tadi ini untuk anak itu bagaimana sih supaya nanti belajarnya lebih fokus. Ini ada 3 tahapan tadi. Dalam video tadi saya tampilkan di PMM itu kayaknya kalau Bapak Ibu guru insya Allah sudah sesuai dengan seperti itu ya. Sudah sesuai seperti itu berarti kita sudah masuk di sini. Jadi sudah sesuai dengan pembelajaran di PMM. Ini yang kita pelajari di PMM. Ini mungkin teman-teman yang sudah punya sertifikatnya sudah keluar, sudah pernah nonton video ini. Ya, sudah nonton proses ini. Kenapa? Karena ini contoh-contoh yang simpel, yang menarik supaya anak lebih memunculkan penasaran atau ingin tahunya, melibatkan peserta didik, berfokus pada peserta didik. Jadi dalam video tadi guru cuma sebagai sebagai alat atau memandu ya, guru sebagai mandu supaya muncul dari anak, mungkin cuma mengarahkan gitu. Mungkin ada ya tambahan, jangan ada bertanya, nggak bisa jawab ya, karena nanti ada materi yang kedua dari Pak Hartono. Mungkin dari teman-teman mau menambahi atau bagaimana, karena saya sendiri juga cuma pengetahuannya lihat cuma dari video-video di PMM. Mungkin ada yang lebih bagus atau lebih simpel. Soalnya dari Pak Rahmat kemarin kita nggak usah ribet-ribet mengenai pembelajaran diferensiasi, sudah kita lakukan semua. Nah, saya catat sudah kita lakukan semua.
Katanya gitu Pak. Nggak usah ini anak digini-gini dibeda-beda, enggak. Yang penting semuanya anak nanti kita cari konten yang menarik yang bisa dimengerti anak, baik itu berupa audio atau visual atau tertulis apa. Kemarin kata Mbak Alma gitu, nggak harus kayak di BMM. Di BMM ini lebih ini ya. Kalau di BMM itu kayaknya lebih kelompok-kelompokan gini. Kalau katanya Pak Rahmat nggak usah seperti itu juga nggak apa-apa, itu juga sudah termasuk pembelajaran diferensiasi. Itu yang saya catat seperti itu dari Pak Rahmat kemarin. Ini cuma saya berhasil foto satu ini ya. Mungkin yang menarik itu sebenarnya kayaknya yang catatannya Pak Rahmat yang generasi stroberi itu kita bandingkan dengan generasi dulu. Nanti kita ambil benang merahnya bagaimana menanggapi problematika seperti itu. Cuman nggak tahu nih teman-teman ada yang punya materinya nggak kemarin? Itu kita bahas kayaknya menarik Pak. Pak Ibrahim mungkin senang kalau lihat generasi stroberi ini. Ternyata kalau disenggol aja marah loh anak sekarang. Apalagi main HP kita tegur, ini udah nggak bakal denger. Ya ternyata ini termasuk tanda-tanda anak stroberi Pak. Katanya Pak Rahmat, cuman saya nggak punya catatannya, banyak tanda-tandanya anak generasi sekarang. Boleh mungkin punya tanda-tandanya kemarin yang Pak Rahmat sampaikan, generasi anak stroberi. Itu nanti kalau kita bahas, bagus kita cari solusi terbaiknya bagaimana. Kita bandingkan dulu dengan anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Kira-kira nanti bagaimana kita menyikapinya supaya kita nggak emosi. Saya sendiri emosi kalau melihat anak dikasih tahu, dia bukannya diem ya, malah melotot loh dikasih tahu. Ini ternyata tanda-tandanya seperti itu. Mungkin kita berpikirnya ke zaman dulu nggak ada yang seperti ini. Ternyata nggak bisa Pak. Kita anak sekarang kita sebawa ke zaman dulu nggak bisa. Ternyata kita yang harus mengikuti anak zaman sekarang. Itu sebenarnya kalau kita bahas bareng-bareng bagus. Cuman mohon maaf saya nggak punya catatannya itu. Saya tadi sudah berpikir ya cari-cari nggak sempat saya foto ini dibahas nggak ngerti nih kalau nggak sempat foto. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau nggak ada tambahannya saya tutup. Ada tambahan atau saran masukan Pak Asep, Pak Ibrahim? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansar atas waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit mungkin saya akan tambahkan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Memang ini sama dengan materi yang saya dapatkan kemarin, walaupun sepotong ya saya mengikutinya, bahwa benar yang dikatakan Pak Rahmat itu berbeda dengan ada yang di PMM. Kalau modelnya di PMM itu kan memang di kelompok-kelompokan, ini kelompok yang pinter, ini yang sedang, ini yang lamban gitu dalam penerimaan pembelajaran. Sehingga kalau saya sendiri secara pribadi dihadapkan dengan anak yang minimal ya ada 3 kelompok dalam sebuah kelas, melayaninya gimana kita agak kesulitan juga sebenarnya. Tapi yang sebenarnya yang pernah saya dapatkan di sini dengan di wali kota, benar tidak harus dikelompok-kelompokkan, tetap yang namanya diferensiasi itu yang kecocokan konten dengan penerimaan anak cocok apa enggak gitu. Kalau kontennya sama dengan kehendak siswanya, maka itu sudah dikatakan diferensiasi, tidak perlu dikelompok-kelompokkan gitu. Yang penting materi yang diberikan oleh seorang guru itu bisa diterima oleh anak dan anak kelihatan senang, aktif gitu. Itu sudah bisa dikatakan diferensiasi. Jadi anak nggak perlu dikelompok-kelompokkan dalam sebuah kelas gitu. Lalu saya dapatkan juga tentang generasi stroberi. Saya juga lihat di TikTok gitu. Ternyata ini bagus juga nih materi gitu ya. Kalau dibandingkan generasi saya dengan generasi Bu Irma agak dekat gitu ya. Iya, dekat. Agak dekat lah gitu ya. Perbedaannya dikit lah. Kalau saya bandingkan dengan generasi Bu Putri, nah ini mungkin agak lebih menarik sama Bu Novi gitu ya. Agak beda sedikit. Jauh sekali. Apalagi generasi saya
dibandingkan dengan generasi anak-anak murid atau anak didik atau peserta didik kita, itu sangat jauh berbeda. Kalau kayak kita dulu ya, generasi saya nih, termasuk kalau diomelin oleh orang tua, disabar sama guru, nggak hafal gara-gara hafalan sehari 3 umpamanya. Saya ingat tuh di madrasah dulu ya, sehari itu paling sedikit ada hafalan 3. Menghafal tuh dari semalam, nanti ketemu jam 1 atau setengah 2 sore. Kalau saya nggak hafal 3, berarti saya dapat sabetan 3 kali dengan rotan atau dengan bambu gitu. Nah, buat saya tuh pada saat itu ya biasa-biasa saja gitu ya. Tapi rasa takutnya itu kepada guru luar biasa gitu. Tapi mental kita tuh pada saat itu kuat gitu. Ataupun oleh orang tua kita sudah dimarahin sedemikian rupa juga kita nggak pernah mengeluh, nggak perlu berkeluh kesah. Bahkan mungkin ketika kita menghadapi kesulitan, jarang sekali kita berkomunikasi dengan orang tua bahwa saya mah, pak, babe atau orang Betawi itu babe ya, nyak gitu kan. Kalau orang Sunda emak gitu ya, sama abah itu nggak pernah tuh berkomunikasi saya punya masalah apa, nggak pernah ngomong dengan orang tua. Apa yang kita hadapi, masalah kita hadapi itu sendiri, kita hadapi sendiri, cari solusinya sendiri juga, nggak pernah ngomong dengan orang tua atau komunikasi dengan orang tua bagaimana penyelesaiannya, nggak pernah tuh waktu saya gitu secara pribadi. Jadi kita benar-benar punya rasa tanggung jawab, kita menghadapi masalah ya selesaikan sendiri masalahnya, nggak dibantu gitu oleh orang tua. Mungkin ada sebagian yang dibantu oleh orang tua, tapi itu kalau dihitung-hitung kita hanya berapa persen lah dalam kehidupan pribadi saya secara pribadi, nggak tahu ya dari ibu-ibu yang lain yang seangkatan dengan saya. Jadi kalau stroberi itu sekarang sangat jauh berbeda, mungkin berbalik 100% kali ya. Stroberi kan kelihatannya buahnya indah dilihat gitu, sepertinya kalau dimakan enak gitu ya. Tapi sebenarnya ya stroberi itu cantik dari luarnya, begitu kita sentuh sedikit atau kita pijit, kita pencet dikit langsung rusak. Nah, ini sesuai dengan kepribadian anak sekarang. Kalau anak sekarang itu katanya nggak boleh tuh ketika dia berbuat salah langsung kita marahin habis-habisan. Nggak bisa tuh kayak begitu. Tapi penyampaian kata-kata guru atau kata-kata orang tua kepada anaknya itu yang dapat tidak menjadikan dia sakit hati. Mungkin ya kata-kata kita itu, kata orang tua atau kata-kata guru benar-benar harus selektif gitu sehingga tidak menyakitkan hati peserta didik atau anak kita sendiri. Bahasa mungkin ya coba deh apa yang kamu lakukan itu kira-kira baik apa enggak ya. Nah jadi pendekatan bahasanya beda. Kalau kita dulu kamu, nah langsung aja tuh kata-kata orang tua tuh pasti langsung tinggi atau kata-kata guru juga langsung tinggi. Tapi buat orang-orang dulu itu hal yang biasa, nggak pernah menjadikan kita umpama cengeng gitu lah. Tapi kalau anak sekarang cengeng udah dibentak sedikit, nah jadi mungkin kalau saya disimpulkan dari mungkin anak sekarang anak tempo dulu, mungkin sih sebenarnya hanya bahasa penyampaiannya saja, baik itu seorang guru maupun orang tua yang berbeda cara penyampaian karena memang sikap dan kepribadiannya berbeda gitu. Jadi kalau penyampaiannya walaupun dia berbuat salah kita sampaikan dengan baik, lalu kita arahkan anak ini maka akan tidak tersakiti hatinya gitu. Jadi memang secara emosionalnya berbeda. Jadi mungkin sedikit banyak kita juga harus bisa kali ya mengadaptasikan perilaku kita, kata-kata kita mungkin di hadapan anak-anak jangan sampai mungkin menyakitkan hati mereka. Seandainya mereka sudah sakit, biasanya kalau anak-anak sekarang itu sama gurunya sudah antisipasi itu namanya? Antipati ya. Sudah antipati dan tidak terima gitu ya, dia sebel istilahnya bahasa kasarnya, ada Ustadz Ansar nih mau masuk ke kelas, nggak mau dengerin gitu kan. Nah seperti itulah. Mungkin kalau dia sudah tersakiti hatinya. Kalau masa kita ya Ustadz ya, kita udah ditabok aja kita masih bisa masuk sekolah. Masa bodoh, kemarin ditampar hari ini masuk gitu udah biasa itu. Anak sekarang nggak bisa begitu. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Ibrahim atas tambahnya. Sebenarnya mengenai itu masih banyak yang harus kita ini ya, mungkin kita saling berbagi sharing. Tapi nanti ada materi kedua, Pak Har, takut waktunya nggak cukup ya, waktunya nggak cukup, nanti teman-teman keburu waktunya pulang ya. Jadi cuma ini aja Pak Ibrahim menambah sedikit. Jadi benar katanya Pak Ibrahim tadi, kita nggak bisa menyamakan zaman dulu sama sekarang. Cuman paling tidak bagaimana kita membawanya, atau mungkin bisa mendekati, nggak bisa sepenuhnya ya, nggak bisa sepenuhnya. Mungkin sekarang kita bawa seperti zaman dulu. Padahal kita, menurut kita zaman dulu paling bagus ini, akhlaknya anak bagus, sama orang tua bagus, sama bapak ibu guru bagus. Jangankan ketemu ya, kalau nggak sekolah aja zaman dulu, oh ada ibu guru di pasar, dan nggak berani lewat. Kalau Pak Ibrahim mungkin seperti itu dulu ya. Sekarang nggak masuk sekolah pun biasa-biasa aja, ketemu ibu gurunya malah salam, ketemu ibu guru malah dicari kejar gurunya ya. Ya mungkin seperti itu. Paling nggak bagaimana kita menyingkapi, paling nggak anak etikanya dirubah, yang seperti itu nggak bisa dibawa sepenuhnya. Cuman bagaimana? Cuman kalau nggak bisa sepenuhnya itu saya juga setuju. Cuman paling tidak kita mengarahkan ya yang bagus, yang baik, mendekati yang terbaik seperti apa. Soalnya kalau tidak bisa, tapi kalau di pesantren itu kita, Pak Ibrahim ya, mohon maaf. Dulu saya pernah belajar di tempat orang narkoba, kecanduan narkoba di pesantren. Saya pernah di situ belajar karena di kampus harus pindah di pesantren kecil ya, pindah waktu itu. Anak yang rehabilitasi narkoba aja ternyata dia bisa berubah loh akhlaknya. Sama kiai yang tatonya banyak tuh, orang narkoba Pak, tatonya banyak, mungkin seluruh tubuhnya tato, tapi kiainya lewat, ya tatonya bukan main loh, takut bener sama kiai Pak Ibrahim. Ternyata lingkungan yang baik di situ, sudah lingkungannya pesantren bagus, menghormati gurunya, ternyata dia ke bawah. Walaupun mungkin dari sananya dia preman sangar ya, narkoba, ternyata kalau dia masuk lingkungan situ, lingkungan belajar yang seperti itu, ternyata bisa membawa dia berubah, akhlaknya yang jadi jelek menjadi bagus. Itu yang saya lihat dari dulu ya. Jadi tidak patokan, tidak bisa dibawa sepenuhnya, tapi bisa kita arahkan. Mungkin lingkungan, suasana juga bisa membuat putra putri kita, anak-anak kita juga menjadi anak yang lebih baik. Cuman kita harus bagaimana nih karakter yang kita tanamkan di sekolah, karena kita keluarga besar, kita memberi contoh, insya Allah nanti bisa berubah untuk anak-anak. Terima kasih, cukup dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ancar, berikan tepuk tangan buat Pak Ancar. Ya Bapak Ibu, selanjutnya masih ada satu lagi pembicara. Sekarang saatnya saya menyampaikan tugas saya ya Bapak Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan hal baru nih ya, hal baru bagi saya, bahwa apa yang akan saya sampaikan ini menurut saya ini lintas mapel gitu. Jadi guru-guru yang lain pun perlu memiliki pengetahuan tentang ini. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang model pembelajaran sport education, atau dikenal dengan istilah SEM, Sport Education Model. Bapak Ibu, SEM ini adalah istilah baru dan mungkin juga pendekatan pembelajaran yang baru dalam pembelajaran PJOK. Nah, mengapa saya tadi menyampaikan bahwa pengetahuan ini tidak hanya sekedar untuk guru PJOK, tetapi bahkan untuk orang tua murid pun bisa atau perlu ya memiliki pengetahuan tentang SEM. Istilahnya sih keren, Sport Education Model. Ini apa dan bagaimana?
coba nanti saya coba paparkan Bapak Ibu. Ya, sebentar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa SWOT education model ini ya adalah sebuah pendekatan, sebetulnya ini alternatif pembelajaran ya, alternatif pembelajaran gitu, yang ditawarkan oleh pakar pendidikan di Amerika. Oke, latar belakangnya saya ingin coba sampaikan dulu ya, mengapa ada SEM gitu. Di era modern ini Bapak Ibu ya, kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks ya kan, dalam menyediakan pendidikan yang bermakna dan menginspirasi bagi peserta didik. Nah, materi ini saya dapatkan baru-baru ini di PKG. Jadi kalau kemarin saya nggak ikut PKG Pak Hendra, saya nggak dapat materi ini Pak Hendra, nggak dapat pengetahuan ini gitu. Siapa? Ya, alhamdulillah kemarin ikut PKG, saya mendapatkan pengetahuan ini dan saya menyimpulkan bahwa pengetahuan ini ternyata menurut saya nggak hanya spesifik untuk guru olahraga aja gitu, tapi bisa untuk guru-guru yang lain, bahkan untuk orang tua. Nah, Bapak Ibu, berbagai macam pengalaman belajar yang beragam tentu kita ingin memberikan kepada peserta didik. Ya, apalagi di zaman sekarang, di zaman canggih, segala macam hal atau sesuatu gitu bisa menjadi konten pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu di SWOT education model, di sana ditawarkan sebuah pembelajaran ya yang tidak atau yang bukan terfokus pada materi PJOK gitu loh. Konten PJOK, kalau konten PJOK kan misalnya belajar di sekolah, di kelas belajar bola voli, belajar bulu tangkis misalnya gitu ya. Sementara ini kita terbatasi oleh itu gitu. Nah, di sini SWOT education model ini ya pertama dikembangkan oleh Daryl C. DeToff, yaitu seorang pakar pendidikan jasmani di Amerika tahun 1994, yang menjelaskan bahwa SWOT education model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK, di sini kaitannya PJOK ya, yang menawarkan pengalaman belajar yang lebih lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Jadi teman-teman, bahwa pembelajaran PJOK ini nanti saya kaitkan nih, yaitu nanti ujungnya kita mau mengadakan kelas meeting. Nah, kita menggunakan konsep ini, konsep SEM di kelas meeting itu Bapak Ibu. Mengapa tadi saya sampaikan bahwa pengetahuan ini tidak terbatasi pada guru PJOK saja, tetapi guru yang lain maupun orang tua murid. Karena pada hakikatnya ketika kita mengadakan kegiatan olahraga, tentu melibatkan stakeholder yang lain. Gitu. Memang peran utamanya ada istilahnya yang memiliki kompetensi mendalam gitu. Tetapi Bapak ini sebuah alternatif dalam pembelajaran PJOK. Ya, jadi diistilahkan SWOT education model. Nah, model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, tidak hanya keterampilan gerak saja gitu, terkait dengan olahraga, ya, tetapi juga aturan permainannya. Ya, di sana juga peserta didik diajarkan bagaimana mereka memiliki tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di dalam SEM ini kita akan memberikan peran kepada seluruh peserta didik, baik yang itu suka olahraga ataupun tidak suka olahraga, ya, kita akan memberikan peran. Di sana, jadi SEM ini konkretnya sih sebetulnya kayak sebuah kompetisi gitu, kompetisi olahraga gitu.
Tapi di dalamnya itu untuk menuju ke sana perlu langkah-langkah. Nah, disitulah pembelajarannya gitu. Disitulah langkah-langkah penerapan SEM. Disitulah kita dapat pembelajarannya untuk peserta didik gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam konsep SEM ini peserta didik itu berperan satu, dia bisa berperan sebagai atletnya gitu, yang bertanding. Kalau yang nggak punya bakat olahraga, aduh saya saya nggak mau ikut lombanya deh, nggak ikut tandingnya. Saya mau jadi penonton aja. Boleh dia jadi penonton, kita berikan peran dia sebagai penonton. Bagaimana menjadi penonton yang baik, memberikan dukungan kepada atletnya, memberikan dukungan kepada timnya gitu, untuk memberikan semangat kepada timnya ketika sedang bertanding. Nah, itu peran-peran itu, ya. Nah, di sini di sport education model kita juga memberikan peran peserta didik itu tidak sekedar sebagai atlet atau penonton gitu. Bisa yang memiliki bakat kepemimpinan gitu untuk menjadi wasitnya gitu, untuk menjadi wasitnya. Ya, yang memiliki bakat menulis bisa nanti dia berperan sebagai wartawan gitu di situ gitu. Nah, mungkin kepentingannya ya wartawan lokal gitu, sebatas sekolah tersebut gitu. Nanti dia akan memberikan laporan, kita bisa pasang di mading gitu, atau bisa kita kupas, atau hasil tulisannya, hasil catatannya, hasil rangkumannya bisa dijadikan sebagai dokumen gitu, dokumen atau laporan kegiatan. Nah, itu kemudian berikutnya Bapak Ibu bahwa SEM ini ya adalah dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan dan sebagainya, memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam kegiatan SEM ini murid tidak hanya sebagai pelaku yang bertanding gitu, tapi dia bisa jadi supporter, bisa jadi pelatih, bisa jadi tim pendukung, misalnya sebagai tim kelengkapan gitu, sebagai official gitu, seperti itu. Kita bisa memberikan peran kepada peserta didik. Nah, di sini peserta didik belajar sosialnya gitu, belajar sosialnya di sini, belajar mereka bisa berkolaborasi sesama teman dengan peran dan tanggung jawab masing-masing yang nanti sudah dikondisikan oleh penanggung jawab kelas tersebut. Dalam hal ini guru kelas misalnya gitu, atau yang kalau di SMP lain lagi guru mapel yang ditugaskan gitu, seperti itu. Jadi memang sebetulnya konsep ini SEM ini lintas mapel, karena memang dia bisa berada di dalam intrakurikuler, bisa berada di luar atau kokurikuler misalnya, bisa berada di ekstrakurikuler penerapan konsep ini gitu. Jadi konsep SEM ini tidak secara sempit diterapkan ke dalam pembelajaran di kelas gitu, bukan. Konsepnya memang seperti itu. Gitu. Jadi dia bisa tiga area lah ya di kelas. Tentu yang di kelas pengelolanya guru yang bersangkutan gitu di kelas. Terus kemudian intra sekolah atau di luar sekolah bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lain kalau udah di luar sekolah gitu. Misalnya mengundang sekolah lain gitu. Beberapa sekolah kita misalnya mengadakan SEM gitu. Nah itu peserta didik yang akan kita berikan bekal pengalaman gitu terkait dengan pembelajaran PJOK gitu. Jadi makanya ini saya menemukan pengetahuan ini benar-benar baru bagi saya, meskipun gitu bahwa yang isinya meskipun sudah kita kenal lama gitu, tapi secara pengetahuan saya baru mengenali ini gitu. Kayak misalnya
pertandingan, ya itu kan kita udah sering gitu, kelas meeting kita udah sering gitu, lomba-lomba PKRI, lomba KKGO, O2SN udah sering gitu. Nah tapi ternyata itu penerapan SEM gitu, setelah dikaitkan dengan pengetahuan yang baru saya pelajari ini gitu. Ternyata iya ya, ternyata bahwa selama ini kalau saya terutama mungkin ya di antara kita gitu, bahwa belajar itu ya hanya menuntaskan konten gitu, ternyata kan enggak gitu. Termasuk belajar PJOK gitu, ternyata tidak terbatasi pada konten yang ada di kurikulum itu gitu. Tetapi ini satu alternatif pembelajaran, namanya konsep sport education model. Nah itu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya sedikit lagi bentar saya, nah ini ya F5 lagi set. Oke, bentar. Nah, tujuan SEM ya. Bapak Ibu, tujuan SEM itu ada dua, secara umum dan secara khusus atau secara jangka pendeknya. Secara umum, tujuan dari Sport Education Model adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik ya, sebagai pemain dalam arti yang lengkap gitu. Dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi peserta didik yang kompetitif, berpengetahuan atau terliterasi dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Nah, karena teman-teman bahwa olahraga itu kita bisa mengenal dibedakan menjadi tiga olahraga itu: olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi gitu. Nah, di sini kita berkaitan dengan olahraga pendidikan. Nah, peserta didik sebagai pelaku olahraga yang kompetitif. Bagaimana menjadi pelaku olahraga yang kompetitif? Di sana kita ajarkan anak untuk bekerja keras, pantang menyerah, gitu. Pantang menyerah. Ya, bekerja kerasnya ketika berlatih harus sungguh-sungguh, harus serius, gitu. Di situ kita memberikan nilai-nilai tersebut, gitu. Kemudian juga menjadi pelaku olahraga yang antusias. Jadi tidak sekedar berolahraga. Nah, tujuan jangka pendeknya mengembangkan keterampilan gerak yang spesifik, ya. Terus partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuannya, partisipasinya sesuai dengan tingkat kemampuannya, gitu. Kemudian membangun kerjasama tim, ya, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional. Oke, ada 2 set lagi nih. Bentar. Nah, langkah-langkah SEM. Ya, langkah-langkah di sini ada pengelolaan musim. Jadi kalau SEM ini ada langkah-langkah awalnya, yaitu menyampaikan dulu kepada peserta didik bahwa anak-anak ini nanti di akhir semester kita mau ada kelas meeting gitu. Nah, kita sudah memberikan ancang-ancang nih, yaitu pengelolaan musim. Di sana ada penyiapan timnya, berbagi tugas. Nanti di kelas itu siapa aja yang mau berperan sebagai apa gitu. Nah, kita udah bagi-bagi tugas tuh di situ. Ya, yang satu misalnya saya sebagai atletnya Pak, nanti yang lain sebagai pendukungnya, yang lain sebagai supporternya gitu. Jadi harus berperan sebagai apa yang diperankan. Kemudian prosesnya latihan dulu. Kalau sebagai atlet dia latihan dulu, baru ke kompetisi atau pertandingan. Nah, kemudian langkah yang kedua, afiliasi, menanamkan nilai-nilai merasa memiliki gitu, merasa memiliki. Nah, itu afiliasi, menanamkan nilai-nilai yaitu terlibat di dalam tim. Jadi merasa memiliki. Bagaimana dia itu misalnya memberikan dukungan penuh gitu kepada tim. Kalau timnya kalah, merasa ikut kalah. Kalau senang ya gembira, senang sesuai dengan kapasitasnya. Ya, kemudian penyiapan pertandingan. Kemudian puncak pertandingan, pencatatan pertandingan,
festival air musim, dan evaluasi dan refleksi. Nah, di sini ternyata di SEM ini ada beberapa langkah gitu. Nah, apa dan bagaimana sih peran guru di dalam SEM ini? Ya, peran guru di dalam SEM ini adalah sebagai pembimbing. Yang pertama, ya, pembimbing pengarah gitu, mengarahkan, kemudian memberikan informasi, wawasan, pengetahuan. Yang kedua, sebagai kolaborator. Jadi guru berkolaborasi dengan peserta didik dan stakeholder yang lain, misalnya orang tua murid bisa dalam kegiatan ini. Ya, berkolaborasi dengan orang tua murid dan dengan muridnya gitu. Kemudian sebagai motivator, ya, murid-muridnya dimotivasi bagaimana untuk menjalankan perannya masing-masing dengan baik gitu. Sebagai supervisor, ya, supervisor dari pelaksanaan timnya gitu. Sampai di mana nih? Berhasil apa enggak gitu? Sesuai tujuan apa enggak gitu? Timnya gitu. Kemudian sebagai evaluator, memberikan evaluasi. Nah, di sini peran-peran guru di sini itu sangat berperan penting gitu ya, dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Jadi teman-teman, konsep SEM ini sebetulnya memang sudah ada di kehidupan nyata di sekitar kita. Cuma memang pengetahuan ini merupakan hal baru ya, yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, nanti di Desember ini kita mau ada kelas meeting nih. Tentu kita menerapkan konsep ini gitu masing-masing, karena nanti kita akan membimbing murid-murid kita untuk melakukan aktivitas kelas meeting gitu. Tentu kita tidak membiarkan mereka begitu saja gitu. Tentu mereka juga di sana ada belajar berkolaborasi, belajar bertanggung jawab, belajar melatih kemandirian, belajar berjiwa sosial dan lain sebagainya. Dan semua itu tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang memang sudah kita berikan dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik kita gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, sedikit tentang sport education model yang pada hakikatnya ini merupakan alternatif pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas PJOK gitu. Walaupun sebetulnya ini artinya bahwa di umumnya diterapkan di luar jam intrakurikuler. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum nanya. Oh iya, udah, boleh nanti. Ya, ya nanti ada tambahan dulu dari Pak Sep ya. Pak? Ya, Pak. Ya, mohon maaf Pak Sep ya. Ya, enggak 2 menit aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Har mengenai saya pengen lihat yang langkah-langkahnya tadi Pak. Ya. Ini bukan nanya, saran, masukan. Nih, yang langkah-langkah Pak. Langkah-langkah belum kelihatan. Langkah-langkah karena kita sebentar lagi kan kelas meeting ya. Saya sebenarnya enggak untuk kepentingan saya pribadi. Sebenarnya saya memperhatikan wali kelas ya. 2 minggu itu kan lama. 2 minggu lama. Bagaimana tersusun rapi kita menyelenggarakan kelas meeting. Jadi Bapak Ibu guru wali kelas nanti bisa fokus ke rapotnya gitu sebenarnya. Bapak Ibu kira-kira setuju nggak ini? Bahasa kira-kira setuju nggak? Jadi ini kita masih ada waktu P5 ini Bahar mungkin 2 minggu, 10 hari ya. 10 hari kita susun nanti kira-kira pertandingan apa. Anak-anak suruh buat tim, nanti biar agak lama Pak, 2 minggu lama, jangan 3 hari kasihan wali kelas. Ya, kita buat susun secara rapi. Itu kan ada yang pertama itu Pak, pengelolaan musim ya. Penyiapan bagaimana kita susun dulu, nanti yang akan kita kelas meeting kan lomba baca,
Terus anak-anak diinformasikan dari sekarang, per kelas bebas membuat tim. Nanti mungkin ada pula berapa tim per kelas, boleh baca. Nanti kelas rendah, tingkatan kelas rendah sendiri, kelas tinggi sendiri. Terus untuk menyiasati supaya anak-anak mungkin yang jadi supporter waktu kelas tinggi, waktu kelas rendah semua di lapangan. Untuk mensiasati ketika yang bermain kelas tinggi, kelas bawah kan kelas tuh. Untuk mensiasati nanti saya bisa berkolaborasi dengan Pak Indra. Mungkin di kelas itu kita cari kesibukan. Kalau agama banyak Pak, nanti saya suruh buat kaligrafi satu surat gitu. Satu surat yang bagus diwarnai. Itu mungkin bisa 1 jam di kelas untuk mensiasati ketika nggak di lapangan bagaimana gitu Pak. Terus mungkin nanti hari berikutnya nanti Pak Indra suruh menggambar mungkin lomba-lomba sedang apa ini Pak, bola dipukul nih Pak. Ya itu suruh menggambar posisi ini kasih bagaimana yang bagus, suruh gambar itu bisa 1 jam anak gambar seperti itu. Besok lagi mungkin agama lagi. Jadi ini yang dibutuhkan anak-anak bawa buku gambar dan mungkin perlengkapan mewarnai gitu. Bagaimana Bahar seperti itu usul saya. Mungkin Bapak Ibu guru wali kelas setuju atau enggak, nanti silakan ditanggapi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Ansar atas usulan dan sarannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan ya Pak. Ya silakan, mungkin Pak Asep mau menambahkan terlebih dahulu karena bentuk komunikasi kita nanti bisa kita lanjutkan setelah sesi ini juga bisa sambil berjalan Pak. Jadi tadi sarannya cukup bagus, nanti bisa kita laksanakan. Ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, bisa. Baik, terima kasih Pak. Waktunya Ibu dan Bapak, teman-teman, tolong pantang saya dong, HP-nya berhenti dulu.